Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah alamin. Hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan belajar di sekolahan. Nah, kali ini kita anak-anak bertemu lagi dengan Bu Salsa. Kita masuk di bab 1. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, di bab 1 ini kita akan belajar memahami surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, sesuai kaidah tajwid dengan pentingnya toleransi dalam kehidupan seorang muslim. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari bacaan tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Nah, kemudian anak-anak nanti mampu menjelaskan pentingnya penerapan tajwid dalam Al-Quran. Bacaan Iya, Bu. Ada alif lam syamsiah dan alif lam komariah dalam surat Al-Baqarah. Berarti bacaan alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Tapi di tujuan pembelajaran ini Bu Salsa mencantumkan peserta didik mampu membaca sesuai dengan kaidah tajwid, khususnya hukum bacaan lam dan ro. Iya. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Nah, iya Bu. Makanya temanya harus dicantumkan Bu Salsa untuk kemudian sebagai kontrol, ya, mengontrol untuk ini nanti kira-kira itu tujuan pembelajarannya sudah sesuai dengan tema atau belum. Kalau cuma Al-Quran hadis kan luas Bu Salsa. Iya Pak tidak? Iya betul. Ya kan, temanya banyak sekali kan. Ambil tema satu saja. Berarti ini tadi untuk tujuan pembelajarannya coba kita lihat di sini. Misalnya kan ada coba soal-soalnya. Soal yang Anda buat terkait dengan apa ini? Ini yang di bagian lampiran. Ya, di sini ada soal-soal Anda ya. Misalnya saya kulik kembali, tes formatif misalnya, memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang pentingnya iman, takwa, toleransi, cinta tanah air, semangat keilmuan, dan sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Nyambung nggak ini dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Salsa rumuskan di awal? Ada nggak itu semua? Iya, sebetulnya tidak nyambung ya Bu. Seharusnya tujuan pembelajarannya itu hanya satu, yang berkaitan dengan IJBL. Nah, tapi saya ini di PPT yang kemarin itu ada 2 materi. Yang pertama membaca alif lam syamsiah, kemudian yang kedua membuat clipping. Nah, seharusnya itu yang saya angkat itu hanya satu, langsung proses pembuatan clipping. Jadi peserta didik mampu membuat karya tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya harusnya hanya itu. Berarti tujuan pembelajarannya harusnya yang 1.4 ya, selesai ya. Oke, udah sinkron dengan tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka yang kemudian melatih siswa untuk berpikir berbasis higher order thinking, berpikir tingkat tinggi. Dimana kalau berpikir tingkat tinggi itu harus melibatkan kata kerja yang digunakan dalam tujuan pembelajaran itu adalah dari level 4, 5, dan 6. Apa itu 4? 4 misalnya menganalisis, termasuk di dalamnya nanti ada mengurai, membandingkan, nanti dicari. Level 5 itu mengevaluasi. Berarti kalau dalam nanti dimunculkan dalam kegiatan pembelajarannya juga. Gitu Bu Salsa. Jadi prinsip-prinsip kurikulum Merdeka nanti ditunjukkan dalam modul ajar Bu Salsa. Ditunjukkannya bagaimana? Setiap kalimat itu nanti di belakangnya diberi keterangan C berapa begitu. Sekaligus sebagai pendalaman materi untuk Bu Salsa. Ini Bu Salsa masih bingung. Level 1 itu ini untuk termasuk salah satunya prinsip kurikulum Merdeka kan juga harus menggunakan teknologi. Ada nggak di sini teknologi yang Bu
Salsa cantumkan. Di sini teknologi sudah dicantumkan, aplikasi tajwid interaktif. Itu silahkan dilengkapi dengan linknya, Bu. Oh, untuk bukti. Ya, Google Classroom-nya juga cantumkan linknya. Platform online lainnya untuk pembelajaran daring kalau ada YouTube, kemudian kalau ada TikTok yang dibuat oleh Bu Salsa sendiri, silahkan itu dicantumkan linknya juga. Dan pastikan bisa dibuka. Gitu ya, Bu Salsa ya. Siap, Bu Rina. Oke. Itu kemudian di beberapa tes ini, misalnya di halaman 5 ini ada tes formatif. Nah, tes formatif memahami Al-Quran tentang pentingnya iman, takwa, toleransi. Ini sudah ada belum rubrik penilaiannya? Pedoman penilaian sudah ada belum? Sepertinya saya cantumkan di modul yang PBL kayaknya, Bu. Nah, ini dilengkapi. Setiap melengkapi tes, itu tidak hanya soalnya saja, Bu Salsa. Harus dicantumkan lengkap dengan pedoman penilaiannya. Begitu. Termasuk ini yang isian singkat. Sudah ada? Pedoman penilaiannya? Belum ada. Tapi dicantumkan di sini enggak? Iya. Nah, dan termasuk ya, nah ini sudah ada beberapa yang misalnya untuk tugas praktek ini rubrik penilaian posternya sudah ada. Lah, rubrik-rubrik seperti ini harus selalu disertakan ya, Bu Salsa ya. Oke. Mungkin itu pertanyaan dari beberapa koreksi dari saya, Bu Salsa. Selanjutnya saya persilahkan Pak Agung untuk memberikan beberapa pertanyaan. Silakan. Terima kasih, Bu Rina. Pak Agung. Baik, terima kasih Bu Rina, Bu Salsa. Dari mana Bu Salsa, boleh tahu tugasnya di mana? Pripun Pak Agung? Tempat tugasnya di mana? Oh, di SMP 1 Wirosari, Bapak. Wirosari mana ini? Grobogan. Purwodadi. Grobogan. Untuk belajar Quran dan didukung dengan tajwid itu apa yang diupayakan? Yang saya upayakan untuk membuat siswa tertarik dalam mempelajari Al-Quran. Dan tajwid tentunya. Dan tajwid. Yang pertama, ketika proses pembelajaran akan berlangsung, saya selalu meminta anak-anak membaca surat-surat pendek. Itu yang pertama. Kemudian saya minta untuk selalu menghafalkan. Jadi anak-anak setiap pembelajaran PAI dengan saya itu sudah terbiasa untuk membaca surat pendek. Dan yang kedua tentang fasolatan, Bapak. Nah, dari situ anak-anak kemudian yang belum bisa membaca surat pendek di juz amma, pasti anak-anak tertarik kemudian ingin belajar dengan saya secara bisa dibilang pribadi di luar jam mengajar. Nah, saya mengadakan belajar BTA, baca tulis Al-Quran, di luar jam pelajaran. Nah, itu ya alhamdulillah lumayan yang mau ikut belajar di luar jam pembelajaran setelah pulang sekolah. 1 minggu 1 kali. Sangat dan nggak bosan lagi. Kita yang kadang-kadang butuh variasi, untuk membelajarkan tajwid kepada mereka. Gitu. Untuk selanjutnya kita coba BT-kian ya, Bu Salsa ya, meskipun sudah setiap hari berhadapan dengan anak-anak yang membaca Quran ya, sekali-kali kan gurunya juga diuji toh. Karena ini pesanan PPG ya, kita tes. Saya share screen. Mana ini tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صاد
Hamim Ain Sin Qaf Nun wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Oke, cepat sekali ya. Kalau memang sudah terbiasa ya kayak gitu ya memang. Sekali. Baik, terima kasih. Saya stop share. Selanjutnya menulis. Menulis. Karena BTG. Sudah ada alat tulisnya? Bon. Hafal doa ada hujan? Doa apa Pak? Doa ketika ada hujan. Ketika ada hujan. Doa ketika ada hujan, Bapak. Jawabannya. Bob. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu Salsa, BTG sudah, materi juga sudah. Waktunya saya kembalikan ke Bu Rina. Baik, terima kasih Bu Salsa. Diperbaiki tadi catatan-catatan yang ada ya Bu ya. Siap Bu, Bu Rina. Matur nuwun nggih Bu Rina Pak Agung. Selanjutnya silakan bisa meninggalkan ruangan dan panggilkan Pak Mubiar setelah ini. Pak Mubiar.